Halo, selamat pagi smart people semua. Semoga smart people dalam keadaan sehat semuanya. Bagaimana weekend kemarin? Kalau kita lihat di hari Jumat kemarin, IHSG ditutup dengan kondisi memerah. Tapi semoga smart people semua weekend kemarin memiliki waktu yang happy dengan keluarga semuanya. Dan kita balik lagi di hari Senin ini dan selamat datang di Morning Stock Picks bersama RHB Sekuritas. Seperti biasa, hari ini akan ada sharing mengenai berita terupdate, pembahasan saham, pilihan saham, dan juga sesi Q&A untuk smart people semua. Perkenalkan, saya Falah sebagai technical analyst, serta hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Pak Arandi, di mana beliau merupakan tim riset dari RHB Sekuritas, dan hari ini beliau juga akan memaparkan informasi pasar dan sektor tertentu. Jadi bila smart people memiliki pertanyaan, bisa ditanyakan dengan cara mengetik pada kolom chat. Sekarang kami akan mengulas terlebih dahulu perkembangan indeks Dow Jones, di mana indeks ini memiliki dampak besar secara global termasuk Indonesia dan seringkali juga dijadikan acuan untuk menilai perkembangan pasar saham meskipun pada kenyataannya pergerakan ISG tidak selalu sejalan. Baik, untuk indeks Dow Jones di hari terakhir kemarin di hari Jumat ditutup naik 1,65% nih Smart People. Dimana kalau kita lihat secara stokastiknya juga dari indeks Dow Jones itu sudah menunjukkan adanya golden cross di area bawah sini. Dan untuk area supportnya dari indeks Dow Jones itu berada di harga 40.661 dengan titik resistance-nya yaitu di neckline-nya nih Smart People di daerah sini. Ini adalah neckline dari DJI-nya kemarin. Nah, itu untuk resistance-nya berada di harga 41.891. Lalu yang kedua kita melihat indeks DAX di mana indeks DAX mencerminkan kinerja dari 40 perusahaan terbesar di Eropa dan seperti yang pernah saya buat di hari Kamis kemarin di mana indeks DAX ini masih dalam kondisi konsolidasi atau tidak naik, tidak turun seperti itu Smart People. Ini sideways. Nah, kalau kita lihat untuk nilai resistance-nya, indeks DAX ini berada di 23.468,85 dan nilai supportnya berada di 23.320. Lalu kita akan masuk ke market lokal ke Indonesia yaitu IHSG di mana di hari terakhir IHSG minus 1,98%. Dengan kalau kita lihat stokastiknya nih Smart People itu sudah di atas 50 which is ini masih dalam area netralnya belum mencapai di 80 stokastik. Tapi kalau kita melihat Smart People tadi dari DJI-nya positif, lalu rupiah juga menguat dan DEX-nya juga positif. Mudah-mudahan hari ini adanya tekanan bagus, tekanan beli ya Smart People di IHSG supaya hari ini IHSG mudah-mudahan bisa menghijau seperti itu Smart People. Lalu kita masuk ke data selanjutnya. Setelah tadi kita sudah membahas DJI dan juga kita melihat DEX dan IHSG. Kita masuk untuk IHSG sendiri di hari Jumat kemarin, Smart People. Net buy asing, yaitu pertama ada saham Ratu di 98,9 miliar. Lalu yang kedua masih NSSS. Ini masih nih di minggu-minggu lalu saham ini masih diakumulasi oleh asing dengan 53,3 miliar. Lalu DSSA dengan 21 miliar. Lalu kalau kita lihat dari net sell asingnya semua people ada saham Bank BCA, BBCA di 502 miliar, lalu PTRO di 292,4 miliar dan juga BMRI nih semua people di 267,7 miliar. Masih didominasi oleh perbankan. Lagi-lagi perbankan ya masih. Lalu berdasarkan data dari RHB Trade ID di mana di hari Jumat kemarin ada 205 saham menguat, 380 saham melemah, dan juga 218 saham stagnan, tidak naik, tidak turun. Lalu sektor-sektor menguatnya ini diambil dari yang positif, lalu yang minusnya paling kecil, small people. Untuk yang pertama ada consumer cyclical dengan 0,67% kenaikannya. Lalu industri minus 0,38% dan juga sektor transportasi di minus 0,7%. Lalu untuk info komoditi Smart People di hari ini, di pagi ini saya update source dari TradingView, di mana untuk nilai CPO naik 0,82% ke 4.576 ringgit Malaysia. Lalu untuk nilai coal atau batu bara minus 0,61% di 106 dolar. Lalu untuk nilai emasnya naik nih Smart People, di naik 0,18% di 2.990 US dollar. Nah, ini dalam seminggu terakhir kemarin juga nilai emas masih meningkat. Lalu untuk nilai crude oil naik 0,61% ke 66,18 US dollar.
Baik, Smart People, kita akan masuk ke sesi tim research, di mana kali ini tim research kami memiliki informasi juga terhadap salah satu emiten yang bisa Smart People perhatikan. Silahkan, Pak Arandi. Ya, terima kasih Fatah. Izin saya nggak ini ya on cam karena sinyalnya nggak terlalu bagus. Oke, kelihatan ya. Jadi hari Jumat kemarin saya mengeluarkan satu report mengenai ESA Industries Indonesia. Ini ini perusahaan yang bergerak di dua hal. Satu itu di LPG, Liquefied Petroleum Gas, sama satu lagi itu di amonia. Nah, kebetulan saat ini amonia merupakan kontributor pendapatan terbesar untuk ESA Industri. Nah, saya bikin non-rated report menyusul earnings call yang mereka lakukan di minggu lalu dan laporan keuangan 2024 yang baru rilis. Nah, berdasarkan perhitungan saya, fair value dari ESA itu harusnya ada di Rp700 atau sekitar 18% upside dari hari Kamis, dari penutupan di hari Kamis. Itu saya menggunakan 3 tahun average PE sebesar 17,9 kali 2025. Ini saya menggunakan konsensus laba bersih yang sebesar Rp42 per saham. Nah, di tahun lalu, mereka tuh berhasil membukukan $45 juta laba bersih, itu 31% dan inline dengan estimasi konsensus. Nah, meskipun revenue-nya turun di 13%, itu karena lower ammonia prices, cuman mereka berhasil melakukan cost efisiensi dan gross profit-nya masih tetap tumbuh 5% ke 108 juta. Dan ini berimbas kepada EBITDA dan net profit-nya di tahun 2024. Perlu diperhatikan, 2024 melakukan uh, yang cukup masif dan itu berhasil membuat mereka sekarang kembali ke posisi net cash di tahun 2023 itu mereka masih 11,6% giringnya tahun 2024 mereka sudah kembali ke net cash dan itu mendukung penguatan laba bersih mereka yang sampai tumbuh 31%. Dari sisi operasionalnya, Ammonia Plant-nya tahun lalu itu beroperasi di 114% kapasitas dan tahun ini mereka rencananya sih akan mempertahankan produksi mereka untuk amonianya meskipun ada sedikit penurunan karena turnaround maintenance. Untuk harga amonia tahun lalu itu 15% turunnya dan naik 7%. Nah, harga amonia di tahun 2025 ini mereka perkirakan masih akan bergerak di level $350 per ton meskipun saat ini sekitar $320. Seasonality dari harga ammonia mereka selalu menguat itu di second half. Itu mengikuti um, apa namanya hari planting di uh, perusahaan perkebunan ya. Karena ammonia ini kan usernya tuh terbesar adalah pabrik pupuk. Nah, pabrik pupuk itu mulai ada penjualan lebih besar itu di second half mengikuti panen dari tanaman-tanaman di tas. Nah, yang ingin saya bicarakan selanjutnya adalah mereka punya dua ekspansi yang akan mereka lakukan. Satu itu blue ammonia. Blue ammonia sebenarnya amonia yang mereka produksi itu di capture terus dibuang uh, di sungai, di laut atau di tanah, sehingga itu menyebabkan mereka punya uh, namanya blue ammonia. Cuman um, impact dari blue ammonia ini belum bisa saya kuantifikasi karena kebetulan si siapa ESA itu masih melakukan pengkajian tentang blue ammonia. Nah, yang kedua ini yang menurut saya merupakan story jangka panjang yang sangat menarik untuk ESA dan ini bisa menjadi salah satu katalis pertumbuhan mereka seperti apa yang telah mereka lakukan di tahun 2018 waktu pabrik amonia mulai berjalan. Mereka berencana untuk membangun sustainable sustainable aviation fuel itu berkapasitas 200.000 ton dan itu lebih besar dibanding Pertamina maupun NextGen fasilitas. Nah, saya pakai research dari IRENA International Renewable Energy Agency. SAF ini punya margin EBITDA yang sangat menarik, di mana kalau kita mengasumsikan manufacturing cost-nya pakai ESA 25%, Yuko ini use cooking oil, jadi ini minyak jelantah yang harganya $820 per ton dan SAF-nya sendiri di pricing di
harga tinggi di 3 ribuan dolar atau 2,5 dolar per liter, maka ESA punya potensi gross margin tuh 47%. Ini lebih superior dibanding amonia yang 34 dan LPG 44%. Sehingga saya meyakini sih begitu SAF ini mulai jalan di tahun 2028, maka ini bisa menjadi pendorong kinerja si ESA. Dan perlu diperhatikan, kita tahu saham itu kan forward looking ya, jadi bisa jadi saat ini investor sedang mengkaji uh, apa namanya futures growth dari ESA. Dan kita tahu kan Fatah belakangan ini banyak perusahaan-perusahaan yang uh, baru rencana tapi sudah di price in dari sekarang kayak kayak Raja, BRPT, banyak lah. Dan ini mungkin bisa jadi salah satu saham potensial yang bisa jadi akan di price in sama investor dan dengan fundamental yang meyakinkan. Secara valuasi sendiri saat ini mereka di trading 14,9 kali PI, itu 16% lebih rendah dibandingkan 3 tahun average-nya dan 14% lebih rendah dibandingkan average-nya. Um, ya, mungkin itu dari saya ya Fatah Baik, tentang terima kasih Pak Arandi untuk pemaparannya saham ESA. Betul sekali ya, kalau tadi kita lihat memang ini salah satu saham yang cukup potensial juga, baik dari segi fundamentalnya. Lalu kita akan melihat dari segi teknikalnya untuk saham ESA. Untuk saham ESA, kalau kita lihat dari segi teknikalnya, memang secara tren Smart People ini masih dalam kondisi downtrend yang cukup panjang. Meskipun kalau kita lihat secara volumenya, ini semakin lama sudah semakin mengecil dan kemarin ini sempat rebound di Fibonacci 200% ya, di 575. Kalau kita lihat selanjutnya ada support tentu di Fibonacci tadi di 575, lalu ada di 565 dan juga di 500 nih untuk titik support terdekatnya yaitu terbentuk di tahun lalu 16 Februari 2024 untuk saham ESA ini sendiri. Kalau kita lihat secara stokastiknya pun juga sama, ini sudah adanya potensi Golden Cross di mana Golden Cross ini memberikan signal positif nih Smart People. So, bagi Smart People yang tertarik untuk membeli saham ESA, untuk area entry-nya kita buy on weakness saja ya Smart People ya, betul-betul di area supportnya. Yaitu yang pertama bisa Smart People entry-nya dari 565 sampai dengan 575 dengan nilai stop loss-nya di sini saya berikan coba kalau kita lihat terdekatnya satu lagi ada di sini di 535 di sini terbentuk ya nih Smart People. Nah, 535, 540 ini adalah nilai stop loss-nya. Lalu untuk targetnya, kalau kita lihat ini bisa yang pertama lari ke resistance berikutnya yaitu di 610, lalu di 640 dan yang terakhir di 680 untuk saham SA itu sendiri. Baiknya memang ini harus buy on weakness atau beli di area lemahnya di area bawahnya seperti itu. Itu untuk saham ESA, lalu kita melihat kemarin dari Mas Ilham itu memberikan beberapa stock picks, ada 3 stock picks di hari Jumat. Untuk yang pertama ada INTP, di mana INTP sendiri memang ini masih belum menyentuh titik stop loss-nya. Titik stop loss-nya ada di 4510, dan ini pas tepat di area moving average 10-nya nih, Sobat People. Di mana moving average ini suka bertindak sebagai yang suka rebound, suka mantulin harga seperti itu. Itu titik-titik moving average. Itu untuk INTP. Lalu yang kedua itu ada Pegas kemarin. Untuk Pegas sendiri nilai stop loss-nya masih di 1495, 1495. Jadi ini masih jauh dari area stop loss-nya. So, ini masih bisa di hold untuk saham Pegasnya. Dan yang terakhir kemarin di hari Jumat dari Mas Ilham itu ada Unilever. Nah, ini Unilever Smart People sudah kena TP satunya. Target price pertamanya sudah kena. Jadi selamat untuk Smart People semua yang membeli saham Unilever di hari Jumat kemarin ya. Lalu kita akan masuk ke morning stock picks pilihan saham pada hari ini, yaitu ada 3. Yang pertama itu ada MAPI, di mana MAPI ini sahamnya Lebaran. Kalau kemarin saya pergi ke salah satu mall, di mana memang MAPI banyak sekali transaksinya. Kalau kita lihat secara teknikal sendiri, saham MAPI sendiri masih dalam kondisi uptrend, smart people. Dan ini baru kali ini saya menggunakan RSI kembali. Kalau kita lihat secara RSI-nya, ini masih di area netralnya juga. Dan MAPI kemarin rebound nih, smart people, di moving average 10-nya. Seperti itu.
So untuk smart people yang tertarik membeli saham MAPI untuk area entry-nya itu bisa dari 1485 sampai dengan 1500 dengan TP1-nya atau target price pertamanya di 1565, TP2-nya di 1590 dan TP3-nya di 1630. Dengan stop loss-nya smart people apabila breakdown di bawah 1415 atau kalau kita lihat di sini adalah Fibonacci 38,2%. Ini adalah salah satu Fibonacci Golden Cross. Sorry, Golden Ratio seperti itu. Itu untuk yang pertama dari saham MAPI. Lalu yang kedua itu ada SMRA. Ini adalah salah satu saham properti. Dimana kalau kita lihat ini sudah rebound nih, smart people, dan membentuk satu tren baru yaitu sideways atau no trend. Dan kalau kita lihat secara stokastiknya, small people di sini juga ada kalau kita lihat potensi untuk golden cross dari SMRA-nya. Untuk area entry buy-nya apabila small people tertarik untuk membeli saham SMRA bisa dari 388 sampai dengan 396. Ini untuk areanya entry. TP1-nya di 410, TP2-nya di 420 dan TP3-nya di 436 dengan titik stop loss-nya di 366 atau minus 5,6%. 366 itu di mana Mas Falah? Nah, ada di sini. Atau di area low-nya, di area paling bawahnya. Jadi kalau sudah break, otomatis itu berbahaya untuk saham SMRA ini seperti itu. Lalu yang ketiga setelah SMRA itu ada saham Mika, di mana saham Mika kalau kita lihat secara trennya ini masih sideways untuk Mika itu sendiri. So untuk smart people yang tertarik di sini sudah ada potensi golden cross juga dari saham Mika. Untuk area entry-nya bisa dari 2350 sampai dengan 2390 dengan TP1-nya 2450, TP2-nya 2500 dan TP3-nya 2620. Dengan stop loss-nya apabila breakdown atau menembus di bawah 2250. 2250 ini berada di lowest point-nya juga smart people. So, seperti itu untuk tiga pilihan saham pada hari ini. Baik, smart people, kita akan masuk pada sesi Q&A. Untuk smart people semua yang ingin bertanya mengenai perkembangan saham dari segi teknikal, bisa tolong ditulis pada kolom chatnya. Baik, yang pertama kita lihat ada dari Pak Usman. Assalamualaikum Pak Falah. Waalaikumsalam Pak Usman. Mohon bisa bahas SSIA, CNKO, dan juga WIRG. Baik, kalau kita lihat yang pertama dari SSIA-nya terlebih dahulu ya Pak Usman dan smart people semua. Untuk SSIA-nya kalau kita lihat, wow, kemarin itu sudah sempat breakout dari resistance-nya pada saat di tanggal-tanggal ini ya smart people. Di harga 1920 meskipun akhirnya ada pullback. Di mana di 945 di sini memang waktu itu saya tandakan adanya gap kecil nih dari SSIA ini sendiri. Dan sekarang di 920 kemarin di breakdown ke bawah dan sekarang di harga 910 dengan stokastiknya kalau kita lihat di sini annotate sebentar. Stokastiknya sudah menunjukkan dead cross plus menuju ke area bawah. So, untuk SSIA bagi smart people yang tertarik itu bisa kita wait and see ataupun buy on weakness untuk SSIA itu sendiri. Untuk area entry-nya SSIA yang pertama kita buatkan, oh sorry, kita buatkan Fibonacci-nya terlebih dahulu. Kita lihat di sini. Untuk area entry SSIA itu bisa dari 890 sampai dengan di sini kalau kita lihat ya, sampai dengan 905 untuk area entry SSIA dengan nilai stop loss-nya. Wow, ini panjang ya. Nilai stop loss-nya kita buatkan di minus 6%, yaitu di 840 dengan target pertamanya dari SSIA yaitu bisa di harga 950, lalu yang kedua bisa di harga 985 dan target ketiga di sini sebenarnya ada gap kecil di 1025 which is ini adalah half candlestick di tanggal 30 Januari 2025 itu untuk saham SSIA. Lalu yang kedua tadi ada saham CNKO yang ditanyakan oleh Pak Usman, Smart People. Untuk saham CNKO sendiri kalau kita lihat secara teknikal ini memang kita belum bisa membaca secara maksimal karena adanya gap-gap nih, smart people semua. Ada gap yang dibentuk di sini. So untuk CNKO sendiri kita lebih baik wait and see ya karena kalau gap-gap seperti ini sepertinya masuk dalam transaksi sistemnya FCA atau full call auction. Kalau ingin membeli pun lebih baik di area bawah saja untuk CNKO seperti itu. Ini masih kita bisa kita belum bisa mengeluarkan trading plan-nya Pak Usman dan smart people semua. Lalu yang ketiga ada WIRG. Kalau kita lihat dari Pak Usman ada WIRG. Untuk WIRG sendiri kalau kita lihat masih tertahan ya di area 98 ya. Ini support sebelumnya terbentuk di sini. So harap berhati-hati sebenarnya untuk WIRG sendiri. Apabila smart people tertarik untuk membeli saham WIRG, untuk area entry-nya kalau di sini kita lihat ada di 96 itu gap kecil, lalu di support berikutnya ada di 90.
So, untuk smart people yang tertarik membeli saham WIRG, bisa area entry-nya itu dari 96 sampai dengan 98 dengan stop loss-nya ini minus 6,25% ya smart people di harga 90. Target pertamanya sudah pasti di sini ada gap ya, tapi kita di area resistance-nya di 106. Lalu kedua di moving average 10-nya di harga 109 dan yang ketiga di Fibonacci berikutnya di 112 ini smart people di 16,67% kenaikannya. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Usman. Lalu kedua ada dari Butatik, MEDC, dan Mine. Kita lihat untuk MEDC-nya, secara nilai dari sisi teknikalnya, MEDC ini pas banget di area supportnya di 990-nya nih untuk Butatik dan Smart People semua. Kalau kita lihat secara stokastiknya pun di sini adanya potensi untuk Golden Cross meskipun masih belum fix ya, belum konfirmasi nih untuk Golden Cross-nya dari saham stokastik dari saham MEDC ini sendiri. So, untuk Smart People yang tertarik untuk membeli saham MEDC, untuk area entry-nya ini kita turunkan dari 900, kita 3 tick ke bawah deh ya. 990 sampai dengan 995 dengan nilai stop loss-nya yaitu berada di harga 955 ini atau support berikutnya. Untuk target pertamanya MEDC yang pertama bisa ke harga target satunya di 1035. Lalu target keduanya itu di 9 di 1060 dan target ketiganya di 1080 untuk MEDC karena ini kondisinya masih downtrend. Secara kecilnya minernya memang ini ada sideways, little sideways, tapi secara major trendnya ini masih downtrend. So, kita lebih baik buy on weakness ya, smart people. Lalu kalau kita lihat selanjutnya adalah Mine. Saham ini, wah ini masih sama seperti yang tadi ya CNKO. Ini sepertinya masih open gap terus. Lebih baik wait and see ya. Apa lebih baik pun ini kalau sudah tertutup semua gapnya. Ini lebih enak untuk dilihat secara teknikalnya untuk saham Mine. Lalu selanjutnya BRMS dan VKTR, Pak Haryanto Gunawan. Kita cek di BRMS-nya karena sebentar lagi market akan buka. BRMS kalau kita lihat ini kemarin menyentuh di area support trend line-nya, smart people semua. So, untuk smart people yang tertarik secara trennya memang masih dalam kondisi sideways untuk BRMS sendiri. Untuk smart people yang tertarik membeli saham BRMS, itu area entry-nya bisa dari 366 sampai dengan 374 dengan nilai stop loss-nya di 352. Target pertamanya bisa di harga 400, target keduanya di harga 412 dan target ketiganya di 430. Baik, smart people, sebentar lagi market akan buka, akan ada pre-opening. Kita siap-siap untuk menghadapi market hari ini. Semoga market hari ini hijau juga ya ESG-nya. Dan terima kasih atas semua pertanyaannya, smart people. Kami juga ingin mengingatkan bahwa saat ini masih ada dua promo menarik untuk pembukaan akun menggunakan RDN Maybank dan juga Panin, di mana mulai investasi di RHB Transmart ID dengan membuka Maybank tabungan RDN untuk mendapatkan total cash reward hingga 700.000 dan 0% brokerage fee selama 30 hari pertama, Smart People. Di mana periode programnya 16 Desember sampai dengan 31 Maret 2025. Selain itu, program RHB dengan Panin Bank masih berlanjut ya, di mana program Cash Reward RDN bagi nasabah baru yang membuka RDN melalui RHB Sekuritas ada cash reward 50.000 tanpa setoran pertama, di mana ini ada kuotanya ya, Smart People ya, hanya 20 orang aja per bulan. Lalu 100.000 cash reward dengan setoran pertama 1 juta dan 200.000 cash reward dengan setoran pertama 5 juta. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya Smart People semua dan terima kasih juga kepada Pak Arandi atas pemaparannya tadi saham ESA. Sungguh sangat menarik ya Smart People. Dan juga notes di sini disclaimer on untuk semua trading plan yang saya berikan, yang kami berikan untuk semua pertanyaan dan juga stock picks. Dan semoga informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat dan bisa menambah pengalaman trading serta investasi bagi smart people semua. Ingin mengetahui informasi menarik lainnya soal saham? Tunggu episode selanjutnya hanya di RHB Sekuritas. RHB Trustmart ID, easy, quick, smart. Sama-sama Ibu Tatik, sama-sama Pak Endik, sama-sama Bu Susi.